gereja, Bapak Ibu teman-teman, siswa di situ bisa ada buku pemenggaran yang bisa dipilih. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang pada rekan-rekan media semuanya. Apa kabar ini pagi ini? Terima kasih sudah berkumpul kita di sini dalam keadaan yang sehat, dan saya lihat juga teman-teman dalam keadaan segar. Semoga kita sehat terus sampai akhir acara. Mungkin di sini saya akan menjelaskan nggak begitu banyak, tetapi tentu yang saya harus jelaskan adalah apa yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dengan tahun yang ini. Mungkin saya akan secara singkat ya, jadi nggak terlalu. Setiap suro di Mangkunegaran terutama, kami di Mangkunegaran mengundang masyarakat untuk mulih atau pulang ke rumah, pulang ke Solo, pulang ke Mangkunegaran. Pulangnya itu untuk apa sih? Pulang itu kan tentu pulang ke rumah ya, pulang ya. Apa mungkin teman-teman ada yang tahu maknanya, bisa disampaikan juga. Pulang ke rumah, pulang untuk kembali ke akal, pulang untuk kembali ke diri sendiri. Karena itulah sebenarnya makna dari surah, terutama surah yang ada di Mangkunegaran, yaitu pulang atau mulih. Tentu pulang itu terkait tidak hanya dengan kita pulang secara arti pulang, tapi juga pulang semesta, untuk kita kembali ke alam, kita kembali ke diri sendiri, kita menemukan jati diri kita sendiri, identitas kita sendiri, dan terutama juga untuk memulihkan diri sendiri atau pulih. Jadi surah tahun ini itu tidak hanya acaranya difokuskan di malam satu surah, tetapi acara nanti rangkaian ritual adat ini akan berlangsung selama 24 jam atau mungkin 1 hari full, dari matahari terbenam sampai matahari terbit, yang tentu diawali dengan berbagai acara yang ditutup dengan tanggal 17 pagi juga akan ada rangkaian acara di Mangkunegaran. Acara suro ini bukan sekedar acara tontonan atau seperti yang suka disebut sebagai acara festival, konser atau apapun, tapi ini adalah acara sakral ritual adat, di mana merupakan perjalanan tirakat yang kita jalani bersama-sama secara sadar. Diri kita sadar kita melaksanakan atau melakukan kegiatan adat ini. Satu suro itu seperti yang sudah kita juga tahu, selalu identik dengan ruang hening. Ruang hening untuk mengosongkan diri, untuk mempersiapkan diri kita menyambut tahun yang baru, diisi dengan semangat baru, dengan pengetahuan baru, dengan kepulihan diri sendiri. Jadi sebetulnya acara suro itu memang acara untuk, bukan acara, tapi ritual adat untuk kembali ke diri, kita refleksi, kita melepaskan, dan kita menyambut sesuatu yang baik. Dimana hampir kita sudah sebetulnya mengenalkan 3 kata ini dari tahun lalu, yaitu Akita, Atiki, Anagata. Mungkin bisa saya ulang lagi. Akita itu adalah fase melepaskan yang sudah lewat, di mana kita bersyukur dengan apa yang sudah kita lalui atau dari masa lampau kita, yang kita lambangkan dengan kita wujudkan dengan kirap pusaka. Atiki itu kita dengan sadar menciptakan ruang kosong untuk diisi lagi, di mana kita mewujudkan itu dengan semedi yang tengah malam. Sebetulnya juga melambangkan bahwa pada masa itu adalah kita hadir atau present, di mana saat ini kita ada, dengan sadar kita ada, untuk
mempersiapkan diri kita. Lalu yang terakhir adalah anagata. Itu adalah fase untuk menyambut yang akan datang, atau menyambut yang akan kita hadapi di tahun yang baru, di hari yang baru ini dengan semangat baru, dengan pemulihan, di mana yang akan diwujudkan dengan laku catur sembah. Itu laku catur sembah itu adalah sesuatu hal yang baru yang menjadi pembeda dari tahun lalu dan tahun sebelumnya dengan tahun ini. Suro itu sekali lagi saya suro merupakan waktu yang tepat untuk pulang pulih. Semua pergantian waktu, semua pergantian tahun, pergantian minggu, pergantian hari sepasak itu terjadi di Suro, tidak di dalam Suro. Kebetulan memang tahun ini jatuh pada tahun B, di mana tahun B itu jatuh setelah tahun D. Kalau tahun challenge, jadi ini adalah juga merupakan waktu yang tepat untuk kita pulang, di mana yang kita tahu juga siklus tahunan di Jawa itu kan terjadi dalam setiap. Jadi mungkin kita baru ketemu tahun B lagi masih 8 tahun lagi dari sekarang. Jadi satu suro itu adalah acara ritual adat yang sangat sakral, penuh makna, penuh refleksi, penuh rasa syukur, di mana acara satu suro bukan hanya sekedar tontonan, bukan pula festival, di mana ini adalah undangan untuk masyarakat untuk kembali pulang, untuk hadir, melepaskan, dan juga menyambut. Apa sih yang membedakan suro tahun ini dengan sebelumnya? Tahun ini Mangkunagaran mengenalkan beberapa value yang akan dibagi menjadi beberapa rangkaian. Pertama, rangkaian Atita, yaitu akan diwujudkan dengan doa bersama dan santap sore putih di Pracimaten. Ada juga instalasi pameran Suro Kusumo karya Mangkunagaran yang akan diadakan sepanjang bulan Juni, bertempat di Balai Siswarini di Pracimaten, dan juga itu terbuka untuk umum. Lalu dilanjutkan dengan prosesi kirap pusaka. Rangkaian kedua itu rangkaian Atiki, di mana ada semedi tengah malam di Pendopo Ageng Mangkunagaran dan juga Dalam Ageng sebagai puncak dari waktu tirakat malam satu suro. Lalu yang terakhir ada rangkaian Anagata, di mana itu dilakukan atau dilaksanakan pada esok hari di tanggal 17 Juni pada subuh sampai siang, di mana itu sebetulnya ada fase menyambut yang akan datang. Akan diadakan sesi lampu sembah catur, menulis kartu harapan, dan juga ada sesi kolaborasi sound healing Narasakti. Jadi seperti itu kira-kira pembedanya dan juga overview acara suro dari saya. Untuk selanjutnya tentu akan dijelaskan secara teknis bagaimana acara suro berjalan nanti oleh Kanjeng Kari, dan juga bagaimana teknis media oleh Ibu Retno, dan juga bagaimana detail acara untuk yang di tanggal 17 pagi itu dengan Mbak Delta selaku bagian dari Abdi Muda Mangkunagaran, dan tentu kita tidak bisa melewatkan wejangan-wejangan dari Kanjeng Jun. Waktu dan tempat saya persilakan mungkin ke Medan Mongolo Pranoyo, mewakili Abdi Muda Mangkunagaran yang saat ini sedang mengerjakan beberapa dawuh dari Kanjeng Gusti Mangkunagaran ke-10. Salah satunya untuk mengembangkan konsep Atita, Atiki, dan juga Anagata pada Suro di tahun ini. Jadi di Mangkunagaran akan mengadakan acara selama 24 jam, baik dari konsep Atita, yaitu pada saat jamuan sore, afternoon tea di Taman Pracima dengan santap bubur surat putih,
Lalu dilanjutkan juga ada pembukaan pameran Surakusumo, salah satu pameran yang diinisiasi juga oleh rekan-rekan Sanasuka dari Abdi Muda Mangkunegaran. Lalu dilanjutkan Kirap Pusoko Malam Satu Suro di Mangkunegaran. Tentunya tidak hanya tamu undangan, namun Mangkunegaran juga melanjutkan sama seperti tahun lalu, kami membuka masyarakat umum untuk bisa melihat kirap malam Satu Suro di Pamedan Mangkunegaran. Melihat dari tahun lalu kami mengajak 10.000 masyarakat untuk bisa datang ke Pamedan Mangkunegaran untuk turut melihat prosesi kirap pusoko malam Satu Suro. Di Pamedan akan ada layar di mana masyarakat umum bisa turut hadir dan turut merasakan bagaimana prosesi kirap malam Satu Suro di Mangkunegaran. Setelah itu ada meditasi di tengah malam untuk Antiki. Meditasi dilakukan di dalam agam di jam 12 malam sampai dengan jam 1. Setelah itu untuk konsep Anagata kami melakukan di pagi hari, yaitu pada saat matahari pertama kali terbit di tahun baru. Kami mengadakan kegiatan sembah catur, bermeditasi di Taman Pracima di jam 5 pagi. Hal ini sebagai ritual penyambutan fajar, dilanjutkan dengan menulis kartu harapan, lalu ditutup dengan sesi larasati. Kegiatannya berupa meditasi nafas dan juga berkolaborasi dengan Trigu Studio dan juga Battle Smoker. Rangkaian kegiatan ini memberikan pengalaman tradisi Jawa secara tubuh, jiwa, dan juga kesadaran untuk menyambut yang akan datang, sehingga di mana mulih itu menjadi pulih. Rangkaian 24 jam untuk kegiatan Satu Suro di Mangkunegaran, pokoknya ada 6 rangkaian selama 24 jam akan dilakukan di area Pura Mangkunegaran. Mungkin untuk rangkaian kegiatan dari konsep Atiki dan juga Anagata yang bisa kami sampaikan, tentunya kami juga mohon doa dan juga kelancaran acara untuk kegiatan kami. Kami juga memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan kami melalui kanal Instagram resmi kami, yaitu @mangkunegaran dan juga @info.mn. Kegiatan sedikit menambahkan mengenai kegiatan pameran instalasi yang tadi sempat disampaikan oleh Gusti Sura, akan diadakan selama 35 hari dan akan terbuka untuk umum, tidak dikenakan biaya. Tentu juga mengenai acara-acara yang dilaksanakan di Mangkunegaran, harapannya kami memang bisa melibatkan masyarakat umum untuk turut serta dan juga tidak membebankan mereka, sehingga untuk acara-acara di Mangkunegaran harapannya tidak dipungut biaya. Teman-teman media yang saya banggakan, cintai dan hormati, terima kasih untuk tata dan diatur di sana. Kemudian peserta kirap akan diberangkatkan melewati pintu barat masuk ke dalam topengan, memutar setengah lingkaran taman itu, kemudian keluar menuju Jalan Diponegoro sampai Slamet Riyadi, kemudian memutar setengah lingkaran Pura Mangkunegaran, kemudian
memasuki Teguh Umar, kontraflow, kemudian masuk Slamet Riyadi dan kembali ke Jalan Diponegoro. Kurang lebih waktu yang kami perkirakan 1 jam atau 1 jam 15 menit. Mudah-mudahan bisa sampai. Kemudian setelah acara itu selesai, kami bisa mempersiapkan diri untuk acara berikutnya, yaitu Pasenden yang berada di area dalam yang berpusat di dalam akun dan Bintan. Kemudian masyarakat luas bisa mengikuti juga, bisa mengikuti dengan lenggah di Pendopo Agung. Itu sebagai rangkaian dari acara utama di kirap. Mungkin yang bisa saya sampaikan seperti itu. Matur nuwun.